Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Empu Atmojo. Kali ini saya akan mereview sebuah golok survival atau golok bushcraft. Goloknya itu cukup kecil sehingga praktis dibawa kemana-mana. Kecil tapi fungsional, jadi fungsi goloknya itu tetap dapat. Jangan kecil hanya hiasan saja. Dalam artian dia tidak mampu menjadi golok yang sesungguhnya. Ini dia golok bushcraft atau golok survival yang dirilis oleh EA Custom. Untuk bilahnya memakai bahan leaf spring steel atau yang biasa disebut dengan per mobil ya. Ditempa secara manual full tempa, disepuh atau quenching pakai air. Ini konstruksinya full tang ya, 2 pin dan ada pin holo di sana. Kayunya memakai kayu jati ya, kayu jati dibonggol gitu ya. Walaupun ini tribal, ini spek tebas berat dan bukan custom biasa gitu ya. Bukan cuma ganteng tapi benar-benar fungsional. Untuk panjang totalnya 35 cm, untuk bilahnya saja 22 cm, sisanya gagang gitu ya. Tebalnya 5 hingga 6 mm dengan ujungnya itu yang terlebar itu hanya 4 cm saja. Pertama, saya ingin mengomentari tentang pegangannya. Jadi pegangannya ini kan full tang nih gagangnya. Gagang dengan 2 tindik, dimana yang belakang ini memakai pin holo. Pin holo ini kan nanti dikasih tali lah parakot gitu. Dan juga untuk mempercantik. Nah, jadi karena full tang dia cukup mantap juga bobotnya. Dipegang itu enak, compact ya. Nah, Anda mau pakai tangan kanan maupun tangan kiri, ini benar-benar compact. Ya. Nggak kekecilan juga nggak kebesaran gitu loh. Jadi memang pas ya, bener-bener nyaman. Oke, ini ada kayu lamtoro. Lamtoro itu petai Cina. Kayunya itu ulet sekaligus keras, apalagi kalau kering. Cuman ini pemanasan mau pakai batang yang enteng ya, yang kecil. Jadi pemanasan untuk tebas ringannya. Ayunannya bagaimana, apa memang enak atau bagaimana ya untuk ranting-ranting. Bukan ranting ini ya, ini sudah dahan ya. Ini dahan yang cukup besar. Nah, sekaligus saya juga akan beritahukan tekniknya bagaimana Anda membacok nanti di hutan ya. Bagi yang sudah tahu ya nggak apa-apa, di review saja. Kalau yang belum tahu ya, jadi harus miring, karena kalau miring itu kan serat belah. Kalau lurus gini, ini serat potong dan akan mentul dan juga menyusahkan, benturannya lebih keras. Kalau serat belah itu nanti akan mudah, enteng juga, terus energi yang kita keluarkan juga tidak begitu besar. Terlebih lagi, walaupun tajam, kalau terlalu lurus gini juga bakal lebih gampang rusak di edge-nya gitu. Kita coba ya dengan tekniknya. Jadi miring gini nanti, hop, nah, ini miring. Nah, cukup keras, ini mentul. Jadi 3 kali, andai kata nggak mentul, ini cukup sekali. Kita coba yang sebelahnya. Sekarang kebalikannya, tadi kan gini, sekarang gini. Ya, miring, cuman kebalikannya, reverse. Biasanya tenaganya lebih besar. Gini lebih besar daripada gini untuk tenaganya. Cuman ini kan nggak butuh tenaga besar. Nah, nih dampaknya lebih dalam. Nah, di kayunya ini bukan kayu-kayuan ya, ini kayu lamtoro, jadi memang keras, serius, aman. Tinggal kita coba di tebas berat, jadi kayu yang lebih besar. Kita mau coba di posisi yang berbeda juga. Nah, kalau posisi pangkal, ini juga dahan, masih dahan yang belum batang, cuman lumayan besar ini. Nah, besarnya melebihi goloknya. Nah, kalau sudah lebih besar kan tadi cuma 1 sisi saja. Kalau sudah agak besar ini 2 sisi, kanan kiri. Oke. Nah. Oke. Ini dahan yang cukup keras. Kita coba ke batangnya. Nah, ini dia salah satu tantangannya, yaitu batang lamtoro tua. Walaupun kecil, ini batangnya batang tua dan agak kering gitu. Jadi ini cukup keras. Kita pakai teknik sabetannya V gitu.
Kita bikin huruf V di sini, ayunannya total. Selanjutnya ke ranting-ranting yang menggantung ringan itu. Kenapa? Jadi dia ini kehilangan ketajamannya atau tidak? Karena kalau kehilangan ketajaman, ranting-ranting gantung seperti ini akan susah diraih, bakalan nyantol. Ya, kalau tebasannya, diirisannya sering-sering mudah kayak gini, berarti X-nya normal. Jadi wah. Oke. Jadi terbukti dia bukan hanya untuk tebas-tebas berat, untuk tebas ringan pun dia nyaman dipakai. Ini bisa jadi alat perkebunan sekaligus koleksi yang membanggakan. Sebenarnya golok itu nggak boleh dipakai sembarangan gitu ya. Untuk tebas-tebas yang bukan pada kegunaannya, tebas paku, tebas batu, tebas besi, itu nggak boleh. Tapi karena suatu hal biasanya, seorang maker ya, membuat atau penjual pisau itu menggunakannya untuk sekedar show up. Nah, kita akan coba ringan-ringan saja. Bukan untuk apa sih? Instalasi ini cukup kuat apa tidak? Dia ini bisa gompal atau tidak? Kita akan lawankan benda-benda yang nggak umum, cuman jangan yang ekstrim-ekstrim ya.